Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Chandra Herawati. Saya adalah dosen di Universitas Bumi Gora. Saat ini saya mengajarkan mata kuliah kewirausahaan di program studi D3 Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, di mana mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah kewirausahaan. Materi ajar yang saya gunakan adalah saya mengambil referensi dari buku yang dimiliki oleh Bu Hari Alma, kemudian ada buku Geoffrey J. Meredith, kemudian ada buku Justin J. Longnecker, kemudian ada buku Rusman Hakim, dan ada buku David C. McLean. Adapun poin penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa berupa 5 hal. Di antaranya yang pertama ada partisipasi mahasiswa di kelas dengan nilai sebesar 10%. Kemudian ada tugas. Untuk tugas sendiri saya bagi menjadi 2. Ada tugas individu dan tugas kelompok dengan nilai 20%. Kemudian ada kuis dengan nilai 15%. Kemudian ada ujian tengah semester dengan nilai 25%. Kemudian yang terakhir ada nilai ujian akhir semester dengan nilai 30%. Adapun indikasi capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menguasai dan menerapkan sistem nilai yang terkandung dalam entrepreneurship yang terkait dengan kemandirian. Kemudian mahasiswa mampu berpikir secara kreatif, mahasiswa memiliki soft skill, kemudian memiliki keterampilan interpersonal, kemudian komunikasi persuasif, kemudian mahasiswa harus memiliki kerja keras dengan baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini untuk mata kuliah kewirausahaan kita akan membahas pokok bahasan terkait dengan prinsip kewirausahaan. Tapi sebelumnya, ini bagikan absen dulu ya. Silakan masing-masing tanda tangan. Bentar ya. Yang di belakang sudah jelas? Ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang prinsip kewirausahaan atau mengenal kewirausahaan. Jadi sebelum Anda mulai berwirausaha, terlebih dahulu Anda harus mengetahui apa sih makna dari kewirausahaan, kemudian tujuan Anda untuk berwirausaha, manfaat dari kewirausahaan, kemudian kita juga harus mengetahui faktor apa saja yang akan menjadi penghambat dari kewirausahaan itu sendiri. Baik. Ya. Spirit of entrepreneurship. Ya, seperti yang Anda lihat di PowerPoint. Di
Generasi muda adalah tumpuan harapan bangsa yang akan banyak berperan dalam menentukan perubahan lingkungannya terhadap cara pandang masyarakat dalam menghadapi perubahan global yang berubah secara dinamis. Pada generasi muda inilah kita tanamkan semangat berpikir untuk memajukan nilai kewirausahaan dan memiliki semangat untuk menjadi wirausaha. Kesadaran pada diri mereka untuk menjadi wirausaha tentu saja didorong dengan dukungan dari lingkungan keluarga dan akademis. Jadi Anda di sini adalah salah satu generasi harapan bangsa yang tentunya bisa membantu pemerintah di dalam mengurangi angka pengangguran, yaitu dengan cara Anda harus bisa berwirausaha sedini mungkin ya. Dari Anda berusia 20 tahun sekarang Anda sudah harus bisa memikirkan ke depan seperti apa. Jadi nanti ketika Anda sudah lulus di bangku kuliah, walaupun tidak diterima misalkan menjadi PNS seperti yang mungkin kebanyakan dicita-citakan ya oleh generasi muda, Anda tentunya harus memiliki langkah lain ya. Anda harus memiliki ide ketika nanti misalkan saya tidak diterima untuk menjadi aparat sipil negara, saya tentunya harus memiliki jiwa usaha ya. Sehingga nanti ilmu yang Anda dapatkan di bangku kuliah itu bisa Anda salurkan, bisa Anda bagi di lingkungan masyarakat tempat tinggal Anda. Oke. Seperti yang tadi Ibu katakan ya, bahwa peran pemerintah juga diharapkan ya di dalam mendukung gerakan pemuda dalam meningkatkan kewirausahaan yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan menggiatkan program usaha kecil dan menengah dan didukung oleh para pelatih yang berpengalaman sehingga menularkan rasa ingin tahu dan ingin berkecimpung dalam kewirausahaan. Diharapkan juga pemerintah di sini dapat menyalurkan program bantuan ya dana hibah bagi kepentingan terciptanya generasi muda yang berkesinambungan dalam menciptakan perannya untuk mengharumkan bangsa dengan berwirausaha. Oke. Baik. Di sini ada dua kunci utama dalam berwirausaha. Yang pertama ada kreativitas. Ya. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kreatif memiliki pengertian, memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Sementara itu, kreativitas berarti kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Jadi kreativitas merupakan naluri yang sudah dimiliki manusia sejak kecil, akan tetapi kreativitas tidak dapat berkembang dengan sendirinya. Jadi di sini kreativitas itu membutuhkan rangsangan baik dari lingkungan ya yang akan sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kreativitas itu sendiri. Sementara inovasi itu sendiri yang memiliki arti penemuan baru, ya, ide baru, gagasan baru, ya. Sementara itu kata inovatif berarti bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru. Jadi di sini inovatif merupakan kata untuk menyifati inovasi itu sendiri, yang artinya suatu karya hasil inovasi, ya. Di mana itu disebut sebagai karya yang inovatif. Nah, ini contoh dari inovasi, ya. Kalau yang umum, ya contohnya itu bisa kita temukan dalam berbagai penemuan di seluruh dunia. Salah satu contohnya misalkan pesawat terbang. Ya,
Proses inovasi tidak hanya ketika pertama kali pesawat terbang berhasil diciptakan, tetapi seiring perkembangan zaman, inovasi mengenai pesawat terbang pun terus dilakukan. Oleh karena itu terdapat perbedaan yang cukup banyak antara pesawat terbang zaman dahulu dan juga pesawat terbang di zaman modern. Ya, mungkin ada yang lain, mungkin bisa bantu ibu. Apalagi contoh inovasi? Ini sudah absensinya. Apa yang Anda ketahui contoh-contoh inovasi mungkin di lingkungan tempat tinggal Anda? Apa? Mungkin di sekitar Anda kan banyak orang yang berjualan ya, berdagang. Nah mungkin di situ Anda bisa melihat inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh para pedagang-pedagang di sekitaran lingkungan tempat tinggal Anda. Ada yang bisa menceritakan mungkin? Christopher mungkin? Contoh inovasi? Bumi Goreng. Oke, Bumi Goreng Shop. Bumi Goreng Shop seperti apa? Itu website e-commerce. Konsep e-commerce. Itu Ya? Bumi Goreng ya? Bumi Goreng Shop. Bumi Goreng ya? Ya. Yes. Yang lain? Ya, contoh inovasi di sini kita di kampus di Universitas Bumi Goreng sudah mempunyai Bumi Goreng Shop. Jadi Bumi Goreng Shop itu adalah website jual beli online ya, website jual beli online. Nah, jadi buat kalian yang mungkin ada ide ya, atau punya gagasan ingin berjalan, ingin berdagang, mungkin bisa ya barang dagangannya itu bisa dimasukkan ke Bumi Goreng Shop ya. Nanti Bumi Goreng Shop yang akan bantu untuk mempromosikan barang-barang atau produk-produk yang ingin Anda jualkan ya. Kemudian yang lain, contoh inovasi yang lain ada? Baik. Nah, di sini ada faktor keberhasilan dan kegagalan di dalam berusaha ya, atau berwirausaha. Untuk faktor keberhasilannya itu ada 4 ya. Yang pertama, kemampuan yang meliputi bisa membaca peluang ya. Seorang wirausaha itu harus bisa membaca peluang ya. Kemudian dia harus bisa mengelola manajemen dan kemampuan menjual atau memasarkan. Oke. Kemudian yang kedua, keberanian dalam mengatasi waktu. Kemudian berani mengambil resiko dan menghadapi situasi tidak nyaman. Ya. Kemudian yang ketiga, keteguhan hati yang ditunjukkan dengan keuletan dan kekuatan pikiran. Kemudian yang keempat, menunjukkan kreativitas yang menghasilkan inspirasi ya. Jadi kalau kita mau berhasil, kita jangan pernah takut untuk gagal ya. Karena kegagalan itu adalah bagian dari pembelajaran yang bisa membuat kita untuk semakin terpacu untuk berusaha lebih baik ya. Kemudian untuk faktor kegagalannya sendiri, nah untuk faktor kegagalannya itu sebenarnya lebih ke diri kita sendiri ya, ke pribadi kita ya. Contohnya tidak kompeten dalam manajerial ya, tidak memiliki kemampuan di dalam mengelola usaha. Kemudian yang kedua, kurang berpengalaman ya, baik dalam kemampuan teknik ataupun di dalam mengelola sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Kemudian yang keempat, gagal dalam perencanaan. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Maaf, Ya, kalau silakan. saya bertanya, apa saja faktor yang mendorong adanya spirit of entrepreneurship? Faktor yang mendorong Adanya spirit of spirit of entrepreneurship. entrepreneurship. Baik. Jadi, ya, faktor yang mendorong adanya spirit of entrepreneurship itu adalah yang pertama, adanya kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua, perilaku konsumen. Kemudian yang ketiga itu adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup. Itu yang mendorong adanya spirit of entrepreneurship. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ya. Ya, silakan. Mbak Ali. Bagaimana memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Baik. Bagaimana memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Oke. Di sini yang pertama yang harus kita lihat adalah kita harus peka terhadap lingkungan. Ya, kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita. Misalkan contohnya di tempat Mbak Ali ini, apa nih kira-kira yang belum ada di tempat saya, yang sekiranya orang-orang di situ belum punya. Contohnya ketika kita melihat kebiasaan ya tetangga di rumah yang mungkin sering pulang malam, kemudian kita lihat dia bekerja yang gizi, jangan di malam-malam. Mungkin dari situ ada ide atau gagasan, oh kayaknya saya perlu nih buka jasa laundry, ya. Karena kan sekarang ini banyak banget wanita-wanita karir ataupun yang bukan wanita karir, sepertinya yang laki-laki, ya. Karena sekarang ini kan laki-laki dan perempuan hampir sama, semua menjadi pekerja, ya. Semua menjadi pekerja. Nah, atas dasar itu tumbuhlah ide atau gagasan, ya, ketika kita melihat kebiasaan orang-orang di lingkungan sekitar kita yang sering mungkin menuju malam, ya, di situ tumbuh ide untuk kita membuka jasa laundry. Katakan ada seperti itu, ya, terkait dengan kita harus peka terhadap lingkungan sekitar, ya. Kemudian yang kedua itu kita harus bisa menganalisis kompetitor. Ya, ketika nanti kita sudah membuka usaha, misalkan kita membuka jasa laundry, nah kita harus melihat kompetitor kita seperti apa, ya, karena dari kompetitor kita bisa belajar, ya kan? Mungkin nanti kita ini aja apa pura-pura menjadi pelanggannya. Nah dari situ kita bisa tahu, oh kompetitor saya kurang ini. Misalkan kalau sekarang kan kita orang-orang di jasa laundry itu belum banyak yang kalau kita naruh baju, misalkan tadi kita kasih sore bisa jadi jarang, pasti 3 sampai 4 hari. Nah dari situ kita harus bisa membuat suatu inovasi, gimana caranya supaya kita bisa jauh lebih baik, ya, dari mereka. Yang mereka bisa 3 hari, mungkin kita dalam 1 hari bisa, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa berkolaborasi dengan orang lain, ya. Karena kalau kita berusaha itu kita tidak bisa sendiri. Kita harus melibatkan tentunya banyak orang yang memiliki kemampuan ataupun skill, ya, sesuai dengan usaha yang akan kita buat. Okay? Kemudian yang keempat itu kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi. Sekarang kan era digital, ya, tentunya kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi. Jika kita sudah punya usaha, bagaimana nih cara kita mempromosikan usaha kita supaya bisa dikenal oleh orang banyak, ya. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Bu, Ya. apa sih modal utama untuk meraih keberhasilan dalam berusaha? Modal utama tadi sudah ini jelaskan di sini.
modal utama ya atau faktor keberhasilan di dalam kita berwirausaha. Yang pertama itu kita ya harus mampu membaca peluang seperti yang tadi Ibu contohkan, seperti yang ditanyakan oleh Mbak Alin tadi. Kita harus mampu membaca peluang ya. Kemudian kita harus mampu mengelola manajemen ya, baik itu SDM-nya ataupun manajemen keuangannya ya. Kemudian berani dalam mengatasi waktu, berani mengambil resiko ya, karena semua pengusaha-pengusaha itu pasti dia pernah gagal. Tidak ada pengusaha yang sekali dia melakukan usaha kemudian dia langsung berhasil ya, jarang itu terjadi ya. Maka dari itu ketika kita mengalami satu kegagalan, jangan kemudian kegagalan itu kita jadikan sebagai alat yang tidak bisa untuk memotivasi kita untuk menjadi lebih baik ya. Kemudian tadi itu ada keteguhan hati ya. Kita harus memiliki prinsip, kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita rencanakan ya. Kita harus mempunyai keuletan dan kekuatan pikiran ya. Kemudian kita harus bisa menunjukkan kreativitas yang menghasilkan inspirasi. Baik, sudah cukup ya, sudah jelas ya. Ya, Bu. Oke, kalau gitu Ibu absen dulu ya. Christopher, Lolit Indrit Wari, Rizky Aditya, Muhammad Guntara, Fatahillah Mahendra, lalu Daniel Rahmat, M. Awaludin Adam, Kusuma Gilang Maulana Ramdhani, Meidi Jamalianto. Hadir. Sudah semua ya? Hadir semua ya? Baik. Oke, untuk minggu depan Ibu kasih tugas ya. Silakan nanti kalian cari inovasi terkait dengan usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar lingkungan Anda ya. Kalian lihat apakah dia dari awal, misalkan nih dia pedagang kaki lima, apakah dari awal dia pedagang kaki lima atau mereka sudah melakukan inovasi ya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas view-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.